warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Syahnuni, SP, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Perkenalkan saya Adinda Maisa dengan NIM 6425023, beserta anggota kelompok saya. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Electronic Money atau e-money. Selanjutnya, money adalah bentuk uang elektronik yang disimpan secara digital dan digunakan untuk transaksi tanpa uang fisik. Uang elektronik atau e-money telah menjadi salah satu pembayaran yang populer di Indonesia. Selanjutnya, 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 kami akan menjelaskan tentang karakteristik e-money. Jadi, nilai uang pada e-money harus diisi atau ditop-up terlebih dahulu sebelum bisa digunakan. Setelah saldo terisi, barulah e-money dapat dipakai untuk melakukan berbagai jenis transaksi seperti pembayaran di toko, transportasi, atau layanan digital lainnya. Menurut Bank Indonesia, e-money dibedakan menjadi dua jenis utama. Pertama, e-money berbasis chip seperti Flash BCA atau e-money mandiri yang menggunakan kartu fisik. Kedua, e-money berbasis server seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan Link Aja yang diakses melalui aplikasi di smartphone. Jadi bisa kita simpulkan bahwa e-money ini memudahkan masyarakat dalam bertransaksi karena praktis, cepat, dan tidak perlu membawa uang tunai. Selanjutnya, Tasya. Selanjutnya, selanjutnya ada jenis-jenis e-money. Yang pertama, kartu prabayar. Kartu prabayar adalah jenis e-money yang dapat diisi ulang dengan uang tunai atau melalui transfer bank. Contohnya, kartu prabayar adalah kartu SIM card yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Kedua, dompet digital. Dompet digital adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi online dan offline. Contohnya, dompet digital adalah GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, GrabPay, dan Link Aja. Yang ketiga, kartu kredit digital. Kartu kredit digital adalah jenis e-money yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi online dan offline. Contoh kartu kredit digital adalah kartu kredit virtual yang diterbitkan oleh bank. 4. Token based e-money. Token based e-money adalah jenis e-money yang menggunakan token digital sebagai alat pembayaran. Contoh token based e-money adalah Bitcoin dan Ethereum. 5. Mobile payment. Mobile payment adalah jenis e-money yang menggunakan ponsel sebagai alat pembayaran. Contoh mobile payment adalah Apple Pay dan Google Play. Yang keenam, ada e-wallet. E-wallet adalah jenis e-money yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi online dan offline. Contoh e-wallet adalah PayPal dan Alipay. Dalam beberapa tahun terakhir, jenis e-money yang paling populer adalah dompet digital dan mobile payment. Dompet digital telah menjadi sangat populer di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Mobile payment juga telah menjadi semakin populer di seluruh dunia. Setiap jenis e-money memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan jenis e-money yang tepat akan tergantung pada kebutuhan dan preferensi individu. Selanjutnya, Oke. Dampak e-money di era digital. Yang pertama ada dampak positif, yaitu meningkatkan efisiensi transaksi. Yang kedua mengurangi biaya transaksi. Ketiga meningkatkan inklusi keuangan. Yang keempat meningkatkan keamanan transaksi. Yang kelima meningkatkan kemudahan transaksi. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama ada risiko keamanan. Yang kedua ketergantungan pada teknologi. Ketiga, biaya administrasi. Keempat, keterbatasan infrastruktur. Yang kelima, risiko kehilangan uang. Ada juga dampak sosial. Yang pertama, meningkatkan kesadaran keuangan. Yang kedua, meningkatkan inklusi sosial. Ketiga, meningkatkan kemudahan berbelanja. Lanjut, ada dampak dari ekonomi. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi ekonomi, kedua meningkatkan pendapatan negara, ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya,
Tantangan dan resiko e-money di era digital. Di era digital, e-money memang memudahkan transaksi, tapi ada tantangan dan risiko serius yang perlu diwaspadai. Tantangan tantangannya pertama, infrastruktur dan akses. Banyak daerah di Indonesia masih mempunyai koneksi internet lemah dan tidak stabil, bikin transaksi sering gagal dan tidak semua merchant atau bentuk terima e-money, terutama di pedesaan. Kedua, literasi dan kebiasaan masyarakat. Banyak orang, khususnya generasi tua, lebih nyaman pakai uang tunai. Edukasi soal cara pakai e-money aman masih kurang. Jadi adopsinya lambat. Regulasi dan inklusi. Perlu aturan lebih ketat untuk melindungi pengguna, termasuk inklusi keuangan, buat yang tidak punya smartphone atau akses bank. Resikonya, keamanan data dan cybercrime. Risiko pencurian identitas, phishing, malware, atau kebocoran data pribadi sangat tinggi. Kalau data bocor, bisa disalahgunakan buat transaksi ilegal dan bikin rugi besar. Kedua, ketergantungan sistem. Kalau sistem down, listrik mati, atau ada gangguan jaringan, transaksi berhenti total. Ketiga, implikasi ekonomi. E-money itu bisa bergeser simpanan dari bank ke float atau dana sementara, membuat kebijakan moneter rumit. Ada juga risiko default atau kegagalan sistem pembayaran yang bikin ketidakstabilan keuangan. Upaya untuk mengatasi risikonya bisa berupa meningkatkan keamanan, meningkatkan kesadaran masyarakat, regulasi yang jelas, dan diperlukan pengawasan yang lebih ketat. Penggunaan e-money. Penggunaan e-money ada di toko fisik, transportasi, e-commerce. Toko fisik itu biasa ada di supermarket seperti Alfamart, Indomaret, restoran, kafe, atau pedagang kaki lima yang memiliki mesin EDC atau QR Code. Di Indonesia, sistem QRIS memungkinkan pembayaran di jutaan merchant. Transportasi seperti layanan ojek online seperti Gojek, Grab, juga menerima pembayaran non-tunai menggunakan saldo GoPay atau OVO. E-commerce, Shopee, Tokopedia, Lazada, atau Bukalapak, pembeli dapat membayar pesanan menggunakan dompet digital seperti ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, atau link aja. Selanjutnya, kesimpulan kemudahan akses e-money seperti GoPay atau OVO memungkinkan pembayaran instan di e-commerce, transportasi, dan layanan publik, mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Yang kedua, inovasi teknologi. Integrasi dengan QRIS dan aplikasi mobile meningkatkan efisiensi dengan pertumbuhan transaksi mencapai 35 miliar per bulan di Indonesia. Yang ketiga, manfaat ekonomi, menghemat waktu dan biaya, mendukung inklusi keuangan, terutama di daerah terpencil melalui platform online. Next. Demikian penjelasan dari kami mengenai karakteristik e-money. Semoga penjelasan ini membantu kita semua memahami bagaimana cara kerja serta jenis-jenis e-money yang sering kita gunakan sehari-hari. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.